بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ahlul Bait Bapak Agusno beserta dengan keluarga. Yang saya hormati hadir di tengah-tengah kita ada Ustadz Muhammad Iqbal, ada Ustadz Pak Weliman, kemudian yang saya hormati Ketua Pawiritan, Bapak-bapak, saudara-saudara, jemaah Pawiritan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Kamis tanggal 15 Juli 2021. Kita sudah berada di malam 6 Zulhijjah 1442 Hijriah, di mana beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Akbar, yakni Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1442 Hijriah, yang insyaallah akan jatuh pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021. Maka berkaitan dengan itu, di sini saya mengambil satu judul tema ceramah kita tentang hikmah daripada kurban. Bapak-bapak dan saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu karunia yang banyak. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Jadi dari mulai kita bangun tidur sampai dengan kita tertidur kembali, satu detik pun nikmat Allah tidak pernah berhenti kita rasakan. Seandainya nikmat itu Allah minta bayar, kita menghirup udara ini Pak, oksigen, O2, niscaya kita nggak akan sanggup untuk membayarnya. Bayangkan sekarang ini kalau orang sesak saja di rumah sakit, pakai tabung itu, gas itu, mahal kita bayarnya. Tapi Allah nggak minta bayaran untuk nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Allah hanya minta kepada kita syukuri nikmat itu dan gunakan nikmat itu pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari nikmat yang banyak itu Allah minta apa kepada kita? Dalam lanjutan ayat yang kedua Allah mengatakan fasalli lirabbika wanhar. Dan dirikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inilah dalil Al-Quran yang menyatakan tentang
perintah kita untuk berkurban, yaitu di surah Al-Kautsar ayat 2. Bapak-bapak dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurban dalam bahasa fikih disebut dengan udhiyah. Udhiyah itu artinya hewan yang disembelih. Maka dalam pelaksanaan kurban ada hewan yang disembelih. Bahimatul an'am, yaitu binatang ternak dari jenis unta, umurnya 5 tahun. Kemudian dari jenis kambing, umurnya 2 tahun. Domba 1 tahun. Sapi atau lembu umurnya 2 tahun. Inilah jenis-jenis binatang yang diperbolehkan untuk kurban. Bapak-bapak dan saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu berasal dari kata qoroba yaqrobu kurbanan, yang artinya dekat atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban itu tujuannya dalam rangka untuk apa? Untuk kita taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia ridho, rela, ikhlas mengorbankan satu-satunya anak yang dicintai. Demi apa? Untuk mematuhi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa hukum kurban? Imam mazhab yang 4 ini ada berbeda pendapat dalam masalah hukum kurban. Imam Hanafi mengatakan kurban itu hukumnya adalah wajib, berdasarkan daripada hadis Rasul, man wajada sa'atu falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang sudah mampu untuk berkurban tetapi dia tidak mau melaksanakan kurban, fala taqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat sholat kami. Inilah dasar daripada Imam Hanafi. Maka dia mengambil istinbat hukum bahwasannya kurban itu hukumnya adalah wajib. Adapun 3 mazhab yang lain, Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali, ya, sepakat 3 mazhab ini menyatakan bahwasannya kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat dikuatkan. Bagi siapa? Bagi orang-orang Islam yang memiliki kemampuan pada saat dilaksanakannya penyembelihan hewan kurban. Mereka juga berdasarkan hadis. Nabi pernah mengatakan, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan untuk berkurban dan kurban itu sunnah bagi kamu. Jadi bagi diri Rasulullah itu kurban itu wajib. Namun Rasulullah mengatakan, wa huwa sunnatul lakum. Adapun bagi kalian kurban itu adalah sunnah. Ini artinya apa? Nabi enggak mau memberatkan umatnya. Biarlah kewajiban kurban itu hanya bagi dirinya, bagi diri Rasulullah. Tapi bagi umatnya adalah sunnah muakkad. Tetapi kalau kita ditanya, ya, kurban ini bukan istilahnya sunnah yang berlaku seumur hidup sekali. Ini orang sering salah anggap. Pak, mau daftar kurban? Saya udah pernah kurban kok. Ini berarti orang yang menjawab pertanyaan seperti itu, dia menganggap bahwasannya kurban itu merupakan kesunahan yang berlaku seumur hidup sekali. Padahal kurban ini adalah kesunahan yang berlaku setiap tahun. Artinya bagus kalau kita setiap tahun menjadi anggota tetap yang selalu melaksanakan kurban. Insya Allah Allah akan kasih kita rezeki untuk bisa mewujudkan niat kita yang baik itu. Maka sekarang ini caranya, sistemnya ada yang jemput bola, panitia ke rumah, Bapak Ibu siapa yang ikut kurban, dengan cara
Dicicil boleh seminggu 50.000, sebulan 200, 10 bulan kelar 2 juta. Bisa kita untuk berkurban. Karena sekarang ini Bapak-bapak kalau nunggu kesadaran orang-orang datang kepada panitia untuk mendaftar itu berat. Kalau kita sebagai panitia kurban tidak menjemput bola. Maka itu kami terapkan di Masjid Al-Amin, Jalan Purwo, Dusun 4 Semen Cirim. Alhamdulillah tahun ini kurban di Masjid Al-Amin sebanyak 21 ekor lembu dan 28 ekor kambing. Kenapa? Kami menggunakan sistem seperti itu. Jadi masyarakat ringan mencicilnya seminggu. Ada yang seminggu 50, ada yang minta sebulan ya 200. 10 bulan alhamdulillah dapat 2 juta, bisa dia berkurban. Kami mengambil contoh daripada Masjid Jami Medan Krio. Di sana tiap tahun ada 35 orang yang selalu menjadi anggota tetap untuk berkurban di tiap tahunnya. Jadi kalau ada 35 orang tiap tahun dia menjadi anggota tetap untuk berkurban, maka sudah barang tentu tiap tahunnya paling sedikit 5 ekor bisa disembeli di desa itu atau di kampung itu. Yang menjadi miris ada di suatu daerah, masyarakatnya banyak sampai 400 kakak, tapi hewan yang disembeli di kampung itu cuma 1 ekor. Bagaimana 1 ekornya bisa dibagi 400 kakak? Maka sangatlah wajar kalau nggak bisa dibagi rata. Kenapa? Kalaupun dibagi rata, nggak tega kita membaginya untuk mendapatkan per kakak itu. Sangat sedikit sekali. Kenapa? Ini yang salah siapa? Yang salah adalah masyarakat kita. Karena tidak tumbuh kesadaran untuk bisa melaksanakan kurban. Kita kalau tahu bagaimana pahala kurban itu Bapak-bapak, kita nggak mau tiap tahun tidak berkurban. Kenapa? Sahabat Nabi pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimanakah pahala orang yang berkurban itu?" Nabi mengatakan, setiap 1 helai bulunya 1 kebaikan. Pertanyaannya, mampukah kita menghitung berapa jumlah bulu yang melekat daripada hewan yang kita kurbankan? Sudah pasti jawabannya kita nggak mampu. Kalau setiap 1 bulu 1 kebaikan, berapalah jumlah bulu yang melekat di hewan kambing yang kita kurbankan atau di hewan lembu yang kita kurbankan? Kita nggak sanggup untuk menghitungnya. Artinya apa? Artinya orang yang berkurban ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat dia diberikan ganjaran pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Ibrahim itu dulu sebelum memiliki anak yang bernama Ismail, Nabi Ibrahim itu sering memotong unta sampai 300 ekor, lembu sampai 1000 ekor, Pak, dibagi-bagikan. Karena begitu dermawan Nabi Ibrahim, akhirnya dipuji oleh masyarakat. Hebat Ibrahim, dermawan Ibrahim. Dia potong 300 ekor unta. 300 ekor unta, Pak. Kalau 1 ekor 35 juta yang paling murah. Berarti sudah berapa nilai Nabi Ibrahim mengorbankan itu, Pak? Mungkin sampai sekian miliar. Kita kadang-kadang mohon maaf, ya, seekor kambing minta pula, aku minta daging yang khas ya, jangan campur-campur. Ada juga yang kayak gitu, Pak. Panitia ini sudah orang yang sangat repot dengan sangat sibuk, sudahlah dia mencari, dia mengusahakan bagaimana untuk supaya dikumpulkan uang itu, dia lagi yang menjaganya, dia yang mendistribusikannya, menyembelihnya dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang berkorban seperti itu, ikhlasnya nggak sempurna dia. Ya, jangan sampai dikotori, Pak. Niat ikhlas kita berkurban akhirnya nggak jadi ikhlas. Ya, nah, Bapak dan saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Adapun 3 mazhab yang lain mengatakan hukumnya sunnah muakkad, tetapi di sini pengertiannya adalah kesunahan yang bukan yang berlaku seumur hidup sekali, tetapi kesunahan yang berlaku setiap tahunnya. Maka berniat, Pak, untuk berkurban tahun yang akan datang. Mohon maaf, Pak, ya, terkadang kita bisa
membeli ini, membeli itu dan segala macamnya untuk kebutuhan pribadi dan lain sebagainya, tapi untuk bisa berkurban di tiap tahunnya kita nggak bisa. Dan apa hikmah? Kenapa orang-orang yang berkurban disuruh menyaksikan daripada penyembelihan hewan kurbannya? Nabi pernah mengatakan kepada anaknya Fatimah, "Wahai Fatimah, berdirilah kamu di sisi kurbanmu, karena setiap darah yang mengalir daripada hewan yang kamu kurbankan itu, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah bahkan Pak, sebelum jatuhnya darah ke tanah, lebih cepat lagi ampunan Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang berkurban itu. Sebelum jatuhnya darah itu ke tanah, lebih cepat lagi ampunan Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang berkurban itu. Bapak-bapak dan saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kapan waktu penyembelihan hewan kurban itu? Waktunya 4 hari. Dari mulai tanggal 10, 11, 12 sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah, ba'da maghrib sudah. Kalau ada yang menyembelih ba'da maghrib tanggal 13 Zulhijjah, itu bukan lagi dihitung kurban, tetapi dihitung sembelihan biasa. Sama kayak ada orang motong hewan kurban sebelum sholat Idul Adha, bukan kurban. Karena dimulai penyembelihan itu setelah sholat Idul Adha sampai dengan terbenamnya matahari tanggal 13 Jul. Jadi misalnya hewan yang disembelih kurban itu banyak. Kayak di PMK Medan itu sampai 150 ekor. Ya, PMK Medan itu melaksanakan kurban tiap tahun sampai 150 ekor. Kadang-kadang nggak selesai itu Pak, satu hari. Boleh disambung tanggal 11, tanggal 12 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ya, jadi kalau disembelih sebelum dia pelaksanaan sholat Idul Adha, itu bukan dihitung kurban, tetapi dihitung sembelihan ya nilainya beda. Jadi kalau dia kurban sunnah, maka orang yang berkurban itu boleh mengambil 1/3 daripada daging kurban yang telah dia kurbankan itu. Jadi misalnya kalau bobot lembu itu 60 kilo, dibagi 1/3 sama dengan 20 kilo, dibagi itu 7. Itulah bagian daripada pengkurban yang melaksanakan kurban itu. Ya. Tapi kalau kurbannya itu nazar, ada janji, kalau saya sembuh sakit, kalau saya jual tanah ini laku, maka saya akan berkurban tahun yang akan. Kalau ada ujar-ujaran seperti itu, maka hukum kurban itu menjadi wajib karena dijanjikan, dinazarkan. Jadi kalau kurban nazar itu, maka orang yang melaksanakan pelaksanaan kurban itu tidak boleh memakan sedikit pun daripada daging kurban yang dikurbankan itu. Tapi kalau dia kurban sunnah, orang yang berkurban itu boleh memakan daging kurban yang dia kurban. Sama dengan juga akikah. Kalau dia akikah nazar yang dijanjikan, maka orang yang melaksanakan akikah itu tidak boleh memakan sedikit pun daripada daging akikah yang dilaksanakan itu. Bapak-bapak dan saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada jemaah bertanya kepada seorang ustaz, bagaimanakah kalau misalnya panitia mengambil sebagian daging kurban itu untuk dibuat makanan atau sop untuk makanan siang jemaah atau panitia yang melaksanakan penyembelihan itu. Kalau diambil daging itu tanpa ada seizin daripada yang berkurban, maka itu tidak boleh. Tetapi jikalau panitia sebelum mengambil daging itu minta keizinan, Pak, Bu, berkurban, nanti kita ambil daging ini sedikit, nanti untuk kita buat sop untuk makan daripada panitia. Bolehkah? Boleh. Boleh Pak, diambil. Tapi kalau nggak ada keizinan itu, maka kita tidak boleh mengambilnya. Ya, maka di tiap tahun di Masjid Jami itu diambil sedikit daripada yang kurban itu dan mereka sudah izin kepada pengkurban, maka pekerja itu makan langsung dari tempat itu. Boleh. Tapi kalau kita takut, ya, kita orang yang kehati-hatian, ya sudah, kita belikan saja nasi bungkus makanan untuk panitia kurban.
Itu lebih aman. Itu yang orang yang bersifat kehati-hatian. Tapi kalau ditanya boleh? Boleh. Kalau sudah ada izin daripada orang-orang yang berkurban. Makanya sebelum diadakan penyembelihan hewan kurban, itu biasanya di beberapa tempat di masjid itu ada yang diadakan musyawarah kepada para peserta kurban. Supaya apa? Supaya nanti tidak timbul sangka yang tidak baik dari peserta kurban kepada panitia kurban. Itu perlu kita transparan. Nah, berapa harga lembu yang dibeli, ya kan? Kalau sisa uangnya dilaporkan, ya diikrarkan. Bagaimana sisa daripada uang ini? Misalnya harganya 1 ekor tuh, ya kan? Kalau hitung orang itu 1,8 nggak sampai 2 juta. Bagaimana? Katanya kan, kayak mana ini kelebihan ini? Ya udahlah Bapak Ibu, ini untuk operasional daripada pelaksanaan penyembelih. Ya, apakah itu untuk pengambilan lembunya, untuk bagaimana penyediaan plastik dan sebagainya. Nah, itu juga perlu kita pertimbangkan untuk pelaksanaan daripada penyembelihan itu. Karena jadi panitia ini Pak serba salah. Betul nggak Pak? Betul, serba salah. Sudah dibagi pun kepada masyarakat secara merata. Karena kalau ada aja, kok ini babatnya nggak bersih, nyucinya kayak mana ini? Ada kayak gitu. Ini kok motongnya kayak gini-gini? Ada yang seperti itu. Ya. Jadi memang untuk kesempurnaan yang 100% itu tidak ada. Dimanapun Pak, pasti ada saja cerita-cerita begini begitu. Nah, jadi kita ini sebenarnya sebagai warga masyarakat dan juga peserta kurban, kita seharusnya lebih banyak husnuzon, ya, berbaik sangka kepada panitia yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban itu sendiri. Bapak-bapak dan saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi karena sudah jelas kita tahu dari hukumnya, ya, berusahalah kita Pak, saudara sekalian, tahun ini kita nggak mendaftar kurban, tahun depan daftarkan diri untuk berkurban. Supaya ringan, caranya seperti tadi yang saya sampaikan, dengan cara dicicil. Jadi kita Pak, kalau tiap tahun tuh meningkat. Tahun ini 4 ekor, tahun depan 6 ekor, tahun depan lagi 8, begitu. Berarti kesadaran masyarakat sudah mulai tumbuh dan berkembang. Dan kalau yang disembelih itu banyak jumlah ekornya, maka banyaklah nanti bagian masing-masing daripada warga masyarakat yang mendapatkan daging kurban. Tapi yang menjadi kesedihan kita hari ini Pak, di sebagian daerah tidak bisa melaksanakan sholat Idul Adha, bahkan tidak boleh melaksanakan penyembelihan kurban. Maka kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, kita masih bisa sholat Idul Adha, masih bisa dilaksanakan penyembelihan hewan kurban. Sedih kita lihat di Jakarta, di Jawa Barat, ya. Sedih kita nengok begitu orang-orang yang mau dikuburkan Covid itu sampai mengantri, ya kan? Di rumah sakit sampai over, ya. Sedih kita melihat keadaan seperti di sana itu. Maka kita terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kiranya daerah kita ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya malapetaka dan bencana. Amin. Amin. Syaratnya ada apa? Warganya itu kata Allah harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalau sekiranya satu penduduk negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Akan kami turunkan keberkahan buat kampung itu, buat daerah itu dari atas langit dan dari dalam bumi. Kita lihat bagaimana Pak, suatu desa di daerah Jawa Timur, namanya Desa Temburu, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Desa Temburu itu satu-satunya desa di kampung itu yang seluruh wanitanya, dari yang kecil sampai yang dewasa bahkan tua, tidak satu pun kita jumpai di desa itu perempuan yang tidak menutup aurat. Maka dibilanglah Desa Temburu itu Madinahnya Indonesia. Laki-laki yang dewasa di desa itu, ya, hampir rata-rata seluruhnya melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Betul memang.
Desa itu dijauhkan oleh Allah daripada malapetaka dan nggak pernah kita dengar Pak di televisi. Desa Temburu itu kena wabah, kena banjir ini, bencana ini, tidak pernah. Kenapa? Berangkat daripada warganya, penduduknya betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita ajak saudara kita yang belum mau sholat, yang belum mau ke masjid, yang belum taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ajak untuk sama-sama berbuat kebaikan. Kenapa? Nanti di akhirat orang yang menunjukkan suatu kebaikan dan diikuti oleh orang-orang yang mengikuti kebaikannya, subhanallah, begitu besar pahalanya, Pak. Kita ngajak orang berbuat baik, dia jadi orang baik, sampai mati dia baik. Nanti di akhirat kita baru rasakan begitu besarnya ganjaran pahala orang yang berdakwah, ngajak orang berbuat baik, dan orang itu baik sampai dengan matinya. Begitu besar pahalanya. Maka jamaah tabligh itu saya salut. Ya, berani dan datangi tempat-tempat mabuk, perjudian, tempat-tempat maksiat. Kalau kita mungkin nggak siap mental, tapi mereka meninggalkan anak istri, rela berkorban harta dan jiwa demi untuk sampainya agama. Salah satu ustadz yang ada di Johar itu Ustadz Muaz namanya, pernah keluar ke Kolombia dakwah, 1.300 orang menjadi mu'alaf, Pak. 1.300 orang menjadi mu'alaf, masuk Islam orang Kolombia itu. Asbab dakwah. Nah, jadi kita nggak boleh kita beribadah sendiri, menyelamatkan diri sendiri. Kita juga harus menyelamatkan keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, untuk sama-sama mereka masuk dalam surganya Allah Subhanahu. Jadi Pak, kalau kita sudah ada ngajak dan dia nggak mau, nanti kita dituntut di akhirat, kita bisa jawab, sudah ku ajak tetanggaku di Allah, abangku udah ku ajak, mertuaku sudah ku ajak, adikku sudah ku ajak, tapi mereka nggak mau. Kita nggak disalahkan lagi sama Allah. Kenapa? Sudah ada usaha kita. Nah, itulah Pak kita. Maka saya ngeri-ngeri juga Pak sebagai pendakwah ini. Depan rumah, belakang rumah. Karena ujian kita samping yang dekat dengan rumah kita. Belum mau pula itu untuk sholat, ya kan? Dakwah. Tapi kita sampaikan terus. Lama-lama, benar memang Pak. Di Masjid Nurul Huda itu, jamaah-jamaah yang dulunya rumahnya kami datangi, jauh lah kalau bahasa jamaah tabligh. Dulunya nggak pernah ke masjid. Ternyata berubahnya nggak langsung Pak. Perlahan. 2 tahun kemudian Bapak itu berubah. Sekarang dia menjadi orang pertama yang kalau ke masjid buka pintu duluan. Hidayah, itulah hidayah itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka contohlah Pak Anto itu yang meninggal di masjid. Jadi pelajaran sama kita ya. Enggak selamanya orang yang buruk, orang yang jahat pada akhirnya jahat. Dan enggak selamanya orang yang baik hari ini pada akhirnya baik. Tapi yang paling bagus dari awal baik, pertengahan baik, sampai akhirnya juga baik. Itu yang paling bagus. Itulah hidayah Allah, nggak tahu kita. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak, mari sama-sama ya kita ajak saudara kita untuk taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak lama-lama, sudah hampir jam 10. Ini Kamis malam Jumat, saya nggak lama-lama. Kalau lama-lama nanti gelisah duduknya. Saya Endro ini lama kali nggak tahu ini malam Jumat, ya kan? Malam sunnah ini. Ya, mohon maaf Pak, sudah menyita waktu istirahat kita masing-masing. Mohon maaf, ada salah-salah kata dari saya. Mari kita Pak berniat yang belum berkurban tahun ini, kita berkurban di tahun yang akan datang. Insya Allah Allah akan berikan kepada kita kelapangan rezeki. Demikian usikum wa nafsi bidzaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.